warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat yang ada di Bukit Widilia dan insya Allah dari beberapa pastor yang lain dan juga di luar Bukit Widilia yang akan hadir bersama kita pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita, menguatkan hati kita untuk senantiasa berada di dalam firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 149. Surah Ali Imran 149. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم إلا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم
wallahu alimun bidzatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumul syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini merupakan kalimat panggilan sayang Allah kepada kita, sebagaimana kita memanggil anak-anak kita. Kalau kita memanggil anak-anak kita, berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan, diperintahkan oleh yang memanggil kepada yang dipanggil. Begitu juga dengan semua kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di belakangnya ada perintah. Apa perintahnya? Yang pertama, intuti'ul ladzina kafaru. Jika kalian ikuti orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mukmin ngikutin kepada orang yang tidak beriman. Contohnya siapa? Dalam tafsir ini disebutkan Abu Sufyan. Disebut oleh tafsir Al-Maraghi sebagai syajaratul fitan. Syajaratul fitan itu pohon yang menyebarkan fitnah. Atau yang kedua, Ubay bin Ka'ab bin Salul. Tadi tokoh Quraisy, sekarang tokoh munafik yang ada di Madinah. Dia disebut di dalam tafsir Al-Maraghi ini sebagai orang yang selalu menjadikan orang lain ragu untuk berbuat baik. Kira-kira ada nggak di dalam masyarakat kita seorang mukmin yang seperti itu? Dia hanya sekali-kali ikut dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, tapi di belakang selalu, bahasa kita sekarang, ngomporin. Ngomporinnya itu ngomporin tidak baik. Di sini disebutkan, kalau engkau ikuti orang yang beriman, orang yang baik kepada orang yang tidak beriman, atau dia orang yang tidak baik, apa yang akan terjadi? Yaruddukum ala a'qabikum, maka mereka akan menjadikan kalian berbalik ke belakang. Apa maksudnya? Kalau Abu Sufyan itu tidak beriman, maka keberadaannya akan membuat orang yang baru masuk Islam menjadi murtad. Kalau kita di komunitas, berarti ini orang-orang yang ragu tadi, yang semula dia mau bersama komunitas, menjadi nggak ikut. Maunya dia berbuat baik, tapi menjadi terhalangi. Oleh sebab apa? Oleh sebab omongan orang-orang yang tidak baik. Yaruddukum ala aqabikum. Kalau yang tadi orang yang baru masuk Islam, lalu kemudian dia ketika sudah ada di lingkungan Islam dipengaruhi oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik, akibatnya itu fatal. Fatalnya itu mereka kembali kepada kekafiran. Yaruddukum ala aqabikum. Kalau itu yang terjadi, siapa yang rugi? Yang rugi yang bersangkutannya. Maka disebut dalam Al-Quran, fatanqalibu khasirin. Selama ini mereka hidup dalam kerugian. Jadi orang yang
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hidup dalam kerugian. Kenapa hidup dalam kerugian? Karena mereka berbuat baik apapun bentuknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima? Tidak ada iman. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka hanya mendapatkan balasan di dunia. Di akhiratnya tidak ada. Nah ini sama dengan tadi. Kalau ada dalam sebuah komunitas orang mukmin sekalipun, tetapi dia memiliki perilaku yang buruk, yang memengaruhi orang-orang yang lain, maka siapa yang rugi? Yang rugi adalah orang yang ngikutin dia. Oleh sebab itu di sini disebutkan jangan ikutin. Kalau kita ngikutin seseorang itu, lihat profilnya, lihat CV-nya. Ini kelihatannya orang ini memang orang yang selalu mengajak ke arah kebaikan apa enggak. Kalau dia tidak, enggak berani dia di depan, nah ini, maka orang yang seperti ini hanya menimbulkan berbagai fitnah. Ini dalam masyarakat kita harus bisa membedakan. Oh, kalau yang ngomong itu ya udahlah, didengar aja. Karena dia hanya ngomong saja. Ngomongannya itu pengen mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu jangan gampang terpengaruh kepada orang-orang yang mereka tidak punya riwayat dalam kebaikan itu selalu konsisten. Oleh sebab itu Allah langsung membalik. Balillah maulakum, balillahu maulakum. Tetapi sesungguhnya itu yang menjadi pelindung kalian itu adalah Allah. Apa maksudnya di sini? Kalau kita ikutin orang yang kafir atau orang munafik tadi seperti Abu Sufyan ataupun Ubay bin Salul tadi, apa yang akan terjadi? Orang tadi akan percaya dengan omongannya lalu terbawa. Ujung-ujungnya nanti dia akan ikut menjadi salah satu dari pengikut Abu Sufyan atau Ubay bin Salul. Sama dengan kita. Dan dalam masyarakat muslim tadi, kalau kita ngikutin omongan orang yang tidak punya riwayat dalam kebajikan yang konsisten, maka kita akan ngikut ke dia. Kita akan ikut. Padahal kalau kita ngikut ke dia, kita nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak akan dapat kemenangan. Kita nggak dapat perlindungan. Kita nggak akan dapat karunia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berada di jalan Allah tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunianya dia masih dapat nikmat-nikmat yang lain yang umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, mungkin masih dapat. Tetapi keberkahan, kelonggaran hati, ketenangan jiwa, pikiran yang tenang, dia nggak akan dapat. Karena orang ini juga akan terus tidak tenang. Maka disebut di sini balillah maulakum. Kita mau ngikut Allah atau ngikutin orang-orang yang seperti ini. Kalau ditelusuri lebih lanjut, orang-orang yang seperti ini ngikutin siapa? Ngikutin setan di situ. Maka Allah menyebutkan di sini balillahu maulakum, karena dia ngikutin setan, kita ngikutin Allah. Kira-kira Allah akan memberikan pertolongan, keberkahan, ketenangan hati kepada pengikut setan apa tidak? Tentu tidak. Maka tegas di sini langsung disebut balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Dan kalau Allah yang sudah menjadi pelindung kita, maka sebaik-baik pelindung itu adalah yang berasal dari Allah. Maka kita menjadi kuat kalau kita dekat dengan Allah.
Walaupun dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang munafik, ya, kita tetap kuat. Kenapa kita tetap kuat? Karena yang kita pegangi adalah yang menjadi Tuhan dari seluruh makhluk. Ya, maka di sini Allah sampai mengatakan wa huwa khairun nasirin, dan Allah itu sebaik-baiknya penolong. Oleh sebab itu kalau ada apa-apa mintalah pertolongan kepada Allah. Nanti Allah yang mengatur pertolongan itu di dunia. Siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk menolong kita? Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'bah bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan fi qulubil ladzina, di dalam hati orang-orang kafaru yang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Ar-ru'bah, rasa takut. Jadi jangan dikira orang yang memusuhi agama Islam itu nggak punya rasa takut. Justru mereka itu senantiasa dalam keraguan. Jadi mereka juga sama perasaannya itu dengan kita. Kalau berhadapan ya mereka ngitung juga. Nah di situ sama-sama ngitung, sama-sama kita berhadapan dengan mereka gitu. Mereka berhadapan dengan kita, yang satu didukung oleh setan, yang satu didukung oleh Allah. Pengen milih yang mana kita? Yang Allah tentu, yang dalam dukungan kebenaran. Maka mereka itu sebenarnya dalam hati mereka diberikan rasa takut, rasa ragu, rasa kalau nggak bersama orang lain mereka nggak berani gitu. Maka orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu beraninya rame-rame. Kalau sendiri tidak berani. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu posisinya lemah. Karena itu mereka berani kalau rame-rame. Tapi kalau orang itu berada di jalan kebenaran, dia sendiri pun dia berani. Ngadapin orang banyak, dia berani. Ngadapin sebuah rezim yang rezimnya misalnya tidak benar, dia berani. Ini kalau orang itu berada dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu sendiri adalah kuat. Apalagi kalau ada orang yang berada di situ, maka semakin tambah kuat lagi. Apalagi kalau yang dalam kebenaran itu kita orang banyak seperti ini, lebih kuat lagi kebenaran itu. Maka perhatikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan pertolongan kepada orang yang perjuangannya memang tidak berada di jalan Allah. Maka mereka diberikan rasa takut, mereka diberikan rasa bimbang, mereka diberikan rasa ragu. Bima asyraku, dengan apa yang mereka persekutukan, billahi, dengan Allah, malam yunazzil bihi sultana. Karena yang mereka sembah, yang mereka sekutukan itu tidak punya hujjah, tidak punya bukti yang kuat. Bukti secara apa? Secara akal tidak kuat. Secara nakal itu secara wahyu tidak kuat. Lihat orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti akalnya apa? Tidak kuat, dibuat-buat dia. Dibuat-buat, muter aja. Teologi mereka itu teologi muter. Tapi kalau orang menyembah Allah Subhanahu wa taala jelas banget. Mungkin enggak yang menciptakan alam semesta ini 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan? Tidak mungkin. Mungkin enggak Tuhan itu sama dengan manusia, dia butuh istri, dia butuh anak? Tidak mungkin. Maka dalam agama Islam yang namanya akidah itu jelas, syariah itu jelas, semuanya jelas dalam agama Islam. Mana yang halal, mana yang haram, itu jelas.
Ada batasan-batasan bagi kita di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya tidak kuat basic daripada yang mereka lakukan. Akarnya itu tidak kuat. Karena dasar wahyunya tidak ada, dasar logikanya juga rapuh. Wa ma'wahumun nar. Nanti orang-orang seperti ini tempat kembalinya adalah neraka. Maka dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu sebelum meninggal dunia dia kumpulkan anak-anaknya. Lalu dari seluruh anak-anaknya itu ketika dia sudah merasa ajalnya sudah dekat, dia berwasiat, ya bunai, wahai anak-anakku, inni qasim, saya akan berwasiat kepada kalian. Saya berwasiat 2 hal, lakukan. Saya berwasiat 2 hal, yang 2 hal ini tinggalkan. Yang 2 halnya apa? Kalian harus senantiasa berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Kalian harus berada dalam ketauhidan kepada Allah. Kalian harus yang disembah itu adalah Allah. Kenapa? Alasannya, kata Nabi Nuh alaihi salam, innas samawati sab' wal ard as-sab'. Langit yang 7, bumi yang 7 itu kalau dia ditimbang, langit berada di kiri dan bumi, kemudian kalimat la ilaha illallah berada di kanan, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada timbangannya langit dan bumi. Coba, semuanya yang ada di langit dan bumi, seluruh kekayaannya itu. Oleh sebab itu orang yang sedang menjalankan syiar la ilaha illallah, seperti kita mau subuh sudah sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi subuhnya, apalagi kita lanjutkan dengan taklim sampai waktu matahari terbit, lalu kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Itu sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Coba. Jadi kalimat la ilaha illallah itu lebih baik dari dunia dan seisinya, langit dan seisinya. Yang kedua, kata Nabi Musa, aku perintahkan kepada kalian semua untuk selalu berzikir mengingat Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Maka kalau habis sholat kita baca itu, ya kan? 33 kali, kelihatannya kan sederhana gitu. Kenapa? Nanti kalimat ini disempurnakan oleh Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa ini? Apa istimewanya ini tasbih ini? Dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, karena dengan tasbih itulah wabihima. Karena dengan tasbih itulah Allah Subhanahu wa taala menghubungkan langit dan bumi. Karena dengan tasbih itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada semua makhluk. Maka kalau kita pengen banyak rezekinya harus banyak bertasbih. Karena semua alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Maka dalam hadis nanti muncul oleh Nabi, disebut oleh beliau kalimatani khafifatani fil lisan, 2 kalimat ringan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi timbangannya berat. Kalimat itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Lalu Nabi Nuh meneruskan, saya berwasiat kalian semua untuk menjauhi 2 hal.
Apa itu dua hal? Yang pertama asyirku billah, jangan sampai mensekutukan Allah, jangan sampai tidak menyembah Allah, jangan sampai mencari Tuhan tapi Tuhannya bukan Allah. Ini yang pertama. Karena ketika seseorang itu menyembah selain Allah, sesungguhnya dia sudah tidak berhak hidup aslinya. Cuman Allah Maha Pemurah, masih dikasih hidup dia, dikasih rezeki, dikasih keluarga, dikasih anak. Ternyata selama hidupnya masih tidak menyembah Allah. Kalau kita sebagai manusia udah kita pites itu. Kita pites itu, diginiin, dipites. Tapi Allah enggak, Allah masih memberi kesempatan dia untuk hidup sampai 60, 70 tahun, bahkan mungkin lebih. Rezekinya dari kita mungkin lebih banyak gitu. Yang kedua, wasiatnya Nabi Nuh, selain syirik kepada Allah, jangan engkau sombong. Lalu para sahabat nanti bertanya ketika Nabi ini menyampaikan, sombong yang mana ini yang dimaksud ya Rasul? Sombong di sini adalah sombong engkau tidak menyembah Allah, bukan sombong yang biasa. Ketika orang itu tidak menyembah Allah, dia sesungguhnya yang paling sombong. Rezekinya dari Allah, umurnya dari Allah, semua dari Allah, tapi maunya sendiri. Itu sombong, istikbar. Istikbar di situ bukan sombong biasa, tapi menyombongkan diri berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dua wasiat yang berkenaan dengan related, memiliki relevansi dengan ayat di sini. Wa bi'sa maswad dzalimin. Dan kalau orang nanti sudah musyrik, sudah sombong seperti itu, tempatnya di mana? Di neraka. Dan di neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat. Kalau di dunia tadi Allah masih ngasih kesempatan dia untuk hidup semaunya lah kamu di dunia. Tapi di akhirat ternyata tidak. Karena akhirat itu gambaran dari hasil yang kita lakukan di dunia. Kalau yang kita lakukan di dunia kita tujukan juga kepada Allah, kita akan dapat hasilnya. Tapi kalau yang kita lakukan di dunia hanya kita tujukan untuk dunia, maka kita berhenti. Hasilnya itu hanya di dunia, tidak di akhirat. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idz tuhsunahum biidnih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka, membunuh orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah dengan izin Allah. Ini terjadi di perang Badar, perang Uhud. Jadi kalau dalam perang itu kita berhadapan-hadapan dengan musuh kita, nanti pasti ada yang meninggal gitu. Ketika kita bisa membunuh mereka atau mereka membunuh di antara pasukan kita, maka semua itu atas izin Allah. Maka orang yang meninggal itu nggak ada yang tidak atas izin Allah, semua atas izin Allah. Cuma nanti ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak. Yang beriman ketika membunuh orang yang ingkar kepada Allah diridhoi biizni, dengan izin Allah, waridha, dan juga dengan ridhonya Allah. Maka di sini disebut, dan ketika kaum muslimin membunuh musuhnya, maka itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat berikutnya, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai pada saat kamu lemah dan kamu berselisih dalam urusan itu, dalam urusan peperangan di perang Uhud itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Ini Bapak Ibu kalau baca ayat ini
tanpa membaca tafsirnya tidak tahu ini apa maksudnya. Jadi ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Ketika kaum muslimin melanggar perintahnya Rasul, ketika kaum muslimin sudah mulai terpecah, mereka berdebat lalu mereka pecah, maka para ulama tafsir mengatakan kalau kita dalam sebuah komunitas itu sudah seling berdebat lalu terjadi perpecahan, Allah nggak akan memberi keberkahan. Ini penting banget ini. Jadi di mana ada sebuah komunitas, di mana ada perkumpulan masyarakat yang dia terpecah belah, maka Allah nggak akan memberikan rahmat dan juga keberkahan. Maka sulit bagi komunitas yang seperti itu untuk maju aja sulit, untuk jangankan maju, untuk melaksanakan kegiatan operasional aja sulit, yang sehari-hari itu sulit. Inilah yang terjadi di perang Uhud. Di perang Uhud itu pasukan yang diperintah oleh Rasul, pasukan pemanah, sudah Rasul sejak awal sudah mengatakan kalian tidak boleh berpindah dari tempat ini sebelum ada perintah dari Rasul. Ketika pasukan kafir Quraisy itu sudah mulai tercerai-berai, kemudian mereka mundur dari medan perang. Nah ini mulai yang pasukan 70 orang yang ada di atas itu mulai berdebat, kita ambil aja itu barang-barangnya, kalau nggak diambil sekarang sayang. Nah disitulah orang yang menuju kepada Allah itu kadang dia berubah ke dunia. Kenapa dia disebut berubah ke urusan dunia? Perang belum selesai tapi dia sudah pengen ngambil barang rampasan perang. Maka di antara orang-orang yang menuju kepada Allah itu ada nanti orang yang seperti itu. Kita ini aja orang yang pikirannya pendek sehingga dia mau mengambil keuntungan yang ada di situ. Ini banyak. Inilah yang nanti kemudian menjadikan komunitas itu terpecah. Yang satu ngikutin ini, yang satu ngikutin ini. Manusia secara umum ini harus diperhatikan. Cenderung kemana? Secara umum manusia itu cenderung ke dunia. Kalau sudah ada apa-apa dalam kebaikan, ambil aja itu. Dan semua orang akan setuju. Yang tidak setuju itu hanya terhitung. Maka hanya Abdullah bin Zubair dan beberapa sahabat, tidak lebih dari 10 yang masih ada di atas. Yang lain itu semuanya ke bawah. Nah, disinilah nanti ketika mereka terpecah belah, rahmat Allah tidak diberikan kepada mereka. Allah nggak memberi keberkahan. Lalu mereka diserang balik oleh Khalid bin Walid. Ketika mereka diserang balik, pada saat itu senjata yang paling hebat itu adalah panah. Udah nggak bisa lagi, hanya 10 orang melawan ratusan orang yang menyerang balik terhadap orang-orang yang mengambil harta rampasan perang. Habislah mereka di sini. Kemudian setelah itu minkum disebut oleh Allah, sebagian dari kalian mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian dari mereka, sebagian besar dari kalian yuridu dunya, pengen dunia, pengen harta rampasan perang gitu. Maka kalau kita sudah berada di jalan Allah itu kita harus mikir ini kalau belum selesai jangan dulu. Nanti aja kalau sudah selesai baru diatur. Karena di tengah-tengah itu nanti akan ada perdebatan. Dan dalam perdebatan itu manusia cenderung langsung mengambil keuntungan dunia. Hanya sedikit dari mereka itu yang memegangi apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul tadi sudah berwasiat, kita jangan pindah dari sini. Tapi karena kalah dengan jumlah yang banyak, lalu jumlah yang banyak itu turun. Lalu begitu mereka turun ke tempat harta rampasan perang, diserang balik oleh pasukannya Khalid bin Walid. Habislah mereka. Maka di situ kaum muslimin yang menjadi kocar-kacir. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum.
Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Apa yang disebut dengan memalingkan kamu itu? Yang disebut dengan memalingkan kamu adalah, jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu, orang yang di atas tadi yang masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka berjuang sekuat apapun, ya, mereka dapat, tetapi tidak maksimal lagi dibandingkan kalau 70 orang itu ada di atas. Untuk apa ini? Untuk apa orang-orang yang meninggal tadi? Orang yang meninggal itu kan begitu mereka sudah meninggal, Allah memalingkan, ya Allah. Untuk apa Allah memalingkan pikiran kita? Liyabtaliyakum, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak terjadi peristiwa itu, maka kaum muslimin nggak akan nyatu lagi, nggak akan bersatu lagi. Tapi dengan peristiwa itu ada hikmahnya. Nanti dalam peperangan berikutnya, maka kaum muslimin akan berpegang teguh pada komandannya. Maka kalau bisa, dalam semua hal yang dilakukan oleh kita itu, kalau sudah disepakati, itu yang dilakukan. Nanti banyak di luar kesepakatan itu, maunya gini, maunya gini, maunya gini. Tapi yang umum, yang disepakati, itulah yang harus dilakukan. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Walaupun demikian, Allah itu tetap memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Ini yang kita sebut, kita masih beruntung loh, nggak mati semua. Nah, di sini. Ini yang disebut dengan fadl. Ini yang disebut karunia. Kita masih beruntung loh, walaupun kita terdesak seperti itu. Ini Nabi hampir terbunuh. Jadi Nabi itu di perang Uhud itu hampir terbunuh. Hanya yang tadi ketika perang itu Nabi selalu ada pasukan yang ada di depannya. Sekarang pasukannya tinggal satu staf saja. Hanya di ring yang terakhir, yaitu ringnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ring-ring yang lain itu sudah berguguran. Bahkan di perang Uhud itu giginya Nabi itu terkenai tumbak. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa seorang nabi sekalipun kalau sudah maju perang, itu juga bisa terjadi apa yang terjadi dalam peperangan. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di antara kawan-kawan kamu memanggil kamu. Jadi ketika kocar-kacir itu Nabi sudah mengarahkan, tapi tetap saja karena sudah dalam keadaannya yang kocar-kacir seperti itu, maka kaum muslimin mudah untuk diserang oleh kaum kafir. Fa'asabakum ghamman bi ghammin likai la takunu ala ma fatakum wala ma asabakum. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, ghamman bi ghammin. Kita tahu kalau ada di antara kita itu terkena penyakit, kalau di perang itu kita terkena luka, kalau di perang itu kita mengalami kalah, apa yang terjadi? Kita akan sedih. Kita sedihnya itu pertama tadi pasukan yang harusnya di atas tidak taat. Ini yang paling utama itu di situ. Lalu kesedihan itu membuat yang lain menjadi sedih karena mereka terluka. Ini yang disebut dengan ghamman bi ghammin. Jadi ketika kita tidak ngikutin kesepakatan yang sudah ada, disitulah potensi setan masuk. Sehingga nanti menyebabkan kita
ada yang terluka, ada yang ini, dan semuanya itu menyebabkan kita bersedih karena memang kita tidak diuntungkan dengan keadaan itu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Summa anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa aman. Nu'asan yaghsha ta'ifatum minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Allah lalu setelah itu menurunkan rasa aman. Berupa apa rasa aman itu? Rasa aman itu berupa ngantuk. Jadi kaum muslimin itu kalau diberikan ngantuk pada waktu perang, itu kadang di situ ada rahmat. Karena kalau nggak ngantuk berarti dia nggak akan istirahat itu pikirannya. Badannya tidak akan fresh. Maka kadang kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk, begitu kita tidur sebentar aja, nggak lama. Mungkin 20 menit, mungkin 30 menit lalu fresh kembali. Nah, di situ. Itu dari mana? Itu dari Allah. Coba. Kalau kita tidak dibuat seperti itu, melek terus, nah, lemah kita. Maka di perang itu Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan rasa kantuk, kemudian terlelap kaum muslimin. Setelah itu mereka baru fresh kembali. Allah memberi rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi dengan adanya rasa ngantuk tadi hilang semuanya. Udah kita langsung begini. Tadi semuanya masih terkait dengan peristiwa yang barusan terjadi, yaitu kaum muslimin dibuat kocar-kacir oleh pasukan Khalid bin Walid. Wa yadunnuna billahi ghairal haqqi donal jahiliyah. Dan mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Apa itu sangkaan jahiliyah? Ada prasangka jahiliyah itu yang mengatakan kalau kita bermusuhan dengan Muhammad karena Muhammad itu nabi, maka Muhammad itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Itu salah. Bukan karena dia nabi, dia tidak bisa dikalahkan. Bukan. Kalau dia tidak siap-siap dalam perang, dia bisa kalah. Maka kalau Nabi Muhammad itu mau perang, beliau sudah siap-siap. Kalau beliau sudah pakai baju perang, beliau pakai penutup kepala yang untuk perang, beliau sudah membawa pedang, udah nggak bisa lagi itu mundur. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita apa? Jangan menafikan sebab. Oh, karena saya begini, saya ingin begini, berani gini. Tidak, jangan. Jangan menyombongkan diri terhadap sesuatu sementara kita tidak memenuhi sebab. Sehingga nanti akibatnya menjadi buruk buat kita. Nah, maka donnal jahiliyah, prasangka jahiliyah yang seperti itu salah. Ada di antara kaum muslimin itu yang punya keyakinan pokoknya kalau kita sudah sama Nabi kita pasti menang. Salah. Tidak seperti itu. Mau kita orang mukmin mau tidak, nah itu yang namanya menang dan kalah itu bisa terjadi. Bisa suatu saat kita menang, bisa suatu saat kita kalah. Tapi yang pasti pertolongan Allah itu ada pada orang mukmin, tidak mungkin pada orang yang kafir. Oleh sebab itu semua harus dimaksimalkan dulu. Nah, setelah semuanya maksimal baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna hal lana minal amri min syai'.
Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Kul, katakan Muhammad kepada mereka, innal amra kulluhu lillah. Semua perkara itu aslinya penguasaannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Allah Subhanahu wa taala terkadang yukhfun, merahasiakan sesuatu yang ada pada diri mereka, ma la yubduna lak, tidak menerangkan apa yang ada pada mereka. Banyak hal yang rahasia yang kita tidak tahu. Kenapa kita kalah? Maka di perang Uhud itu bisa disebut draw. Draw itu berarti pertama kaum muslimin membuat kocar-kacir kaum kafir Quraisy. Nanti yang kedua kaum muslimin yang kocar-kacir. Lalu kemudian setelah itu berhenti peperangan. Abu Sufyan mencari panglimanya. Muhammad, apa Muhammad masih hidup? Nanti dijawab oleh Umar. Muhammad masih hidup. Umar masih hidup. Abu Bakar masih hidup. Nah seperti itu. Oh ternyata mereka juga ternyata masih hidup. Jadi yang mereka sangka pasukan kaum muslimin dengan komandan-komandannya yang istimewa itu sudah mati, tapi ternyata belum. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi nanti kalau sudah peristiwa itu terjadi, orang selalu berdebat. Harusnya begini sih. Ini sih sebabnya kemarin ya gitu. Sama. Di perang Uhud itu, di antara para sahabat masih mengatakan, itu seandainya yang di atas itu tidak turun. Bisa nggak? Peristiwa sudah terjadi kita ngomong begitu? Nggak bisa. Peristiwa itu sudah terjadi. Kita boleh mengatakan seperti itu kalau kita sedang mengadakan evaluasi. Tapi berdebat bahwa tapi seharusnya gini, ini tidak bisa. Kenyataannya sudah terjadi. Kenyataannya sudah terjadi itu tidak bisa dibalik kembali. Maka terimalah kenyataan yang ada, lalu pelajari. Kira-kira kesalahan kita di mana, sehingga kita dalam peperangan itu menjadi kalah. Nah, tentu ini perang ini nanti bisa dibawa dalam urusan yang lain. Dalam urusan kita mencari rezeki, dalam ekonomi, dalam semuanya hal. Kenapa begini? Langkah-langkah kita itu perlu dievaluasi. Supaya apa? Supaya kedepannya itu lebih bagus lagi. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan kekalahan kepada kaum muslimin di perang Uhud itu, walaupun tidak kalah total, dikalah sesi yang kedua, maka itu sebenarnya ada hikmah yang di belakangnya. Orang baru sadar kalau Nabi memerintah sesuatu itu berarti harus dipegang teguh. Kalau pemimpin itu sudah menyepakati sesuatu, harus kita berpegang teguh. Kita boleh berbeda pandangan, tapi kalau sudah disepakati, maka yang disepakati itu yang harus dipegang. Kul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihim. Katakan Muhammad, meskipun kamu ada di rumah, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, mereka juga akan mati terbunuh juga. Jadi ada orang nanti di perang Uhud itu mereka balik 300 orang sudah maju perang, tapi di tengah perjalanan tadi mereka dirayu oleh Ubay bin Salul. Lalu mereka tidak jadi ikut perang. Ini orang-orang munafik. Mereka kembali ke Madinah. Allah mengatakan, seandainya pun mereka kembali ke Madinah karena mereka takut perang, apakah mereka tidak akan mati? Tidak.
Mereka bakal mati juga, cuman matinya itu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Allah sudah menentukan semua orang itu akan mati, dia akan mati. Peperangan itu tidak menyebabkan kita mati kalau Allah belum menulis bahwa kita mati di perang. Nanti Khalid bin Walid setelah dia masuk Islam itu pengen mati di perang, di peperangan itu dia pengen syahid, tapi ternyata tidak. Puluhan perang dia ikut, tapi ternyata takdirnya itu matinya tidak di medan perang. Nah, ya, oleh sebab itu orang-orang yang takut mati berarti keimanannya yang perlu diperbaiki. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam hatimu, di dalam dadamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Jadi di dalam keyakinan kita itu harus muncul bahwa hidup dan mati kita itu Allah yang menentukan. Oleh sebab itu jangan takut kepada apapun, karena meninggal dalam keadaan apapun bagi orang yang beriman itu adalah yang terbaik. Ada orang yang beriman itu matinya terbunuh seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu yang terbaik. Ada yang meninggalnya dalam keadaan sakit seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW sakitnya sakit biasa. Ada yang dalam keadaan sehat, masih sehat, nggak sakit apa-apa. Malaikat datang. Kalau sudah malaikat datang, apakah kita bisa minta? Ntar dulu malaikat, saya mau resepsi dulu. Nanti habis resepsi cabut nyawa saya. Apakah bisa begitu? Nggak bisa. Oleh sebab itu orang mukmin itu kadang ditetapkan oleh Allah matinya itu dia yang terbaik di medan perang. Dia yang terbaik nanti diakhirkan oleh Allah. Semuanya itu sudah ada ukurannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut mau kemana-mana takut, mau kanan takut. Semuanya itu urusannya ada pada Allah. Kalau takdir kita bersama orang-orang yang ada di situ, kita belum meninggal, ya belum meninggal. Maka di sini Allah menguji hati kita sejauh mana kekuatan dan keimanan hati kita itu. Kalau kita kuat imannya, ya enjoy aja mau kemana. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Kita udah nyembunyiin, nggak ada orang yang tahu, bahkan orang terdekat kita, istri kita, mungkin suami kita, mungkin orang-orang keluarga kita, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tetap tahu. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran. Ini orang-orang munafik. Maka di antara komunitas kaum muslimin itu selalu ada orang munafik, ada di mana-mana ada. Orang yang senantiasa mengganggu, mengacaukan keadaan itu di mana-mana selalu ada. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sebagian besar daripada yang mereka lakukan itu sudah diarahkan oleh setan. Maka perhatikan gerak kegiatan kita. Apakah kegiatan kita itu sudah berada dalam kebaikan? Apakah kalau diukur oleh kita ini sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran sama As-Sunnah? Kalau sudah, lakukan. Tapi kalau tidak, sebenarnya saya ini nggak pas begini. Karena ini kalau sudah tidak pas, berhentikan. Arahkan ke arah yang benar.
Ditanya ke hati kita masing-masing, karena yang tahu itu adalah kita. Kita punya ukuran sendiri. Ya Allah, ini sudah pas apa enggak? Ini sebenarnya enggak pas. Kalau enggak pas, cari tempat untuk berhenti. Kalau belum bisa sekarang, cari waktunya. Ya Allah, ini kira-kira kapan ini saya harus berhenti? Jangan diterus-terusin. Karena yang namanya setan itu terus gitu, maunya kita itu keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu maunya setan. Maka perbuatan buruk itu bisa berulang. Berulangnya perbuatan buruk itu sudah bukan karena kemauan manusia, tapi dia sudah disetir oleh setan. Maka di sini disebut innamastazallahumush syaitan bima kasabu. Jangan sampai kita menjadi agennya setan, ngomong isinya setan semua, jalan kemana-mana isinya setan semua. Jadi dari hati kita memang sudah disetir oleh setan, sehingga yang kita lakukan itu semuanya berbau setan. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan anhum kepada kalian. Nanti Nabi setelah perang itu nyampe di Madinah melakukan rekonsiliasi, dipanggil orang-orang yang ini, nanti dibenerin. Ada yang bisa dibenerin, kemudian dia bertaubat, ada yang tidak. Maka perang Uhud itu adalah perang yang menjelaskan kepada kaum muslimin siapa di antara orang-orang yang ada di Madinah yang disebut dengan orang munafik. Karena sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Oleh sebab itu tadi kalau kita berbuat salah harus cari, ya Allah, ini saya kapan tidak berbuat salah lagi? Kira-kira saya akan berhentikan di mana? Yang bisa itu kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Allah Maha Pengampun. Sehingga kalau kita berbuat baik, orang yang baik itu harus cepat cari ya Allah, ini harus saya selesaikan supaya tidak berulang. Kalau ini diteruskan berulang, dan itu bahaya buat kita. Halimun, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyantun. Halim ini diartikan oleh sebagian ulama, Allah itu selalu memenuhi kita sebelum kita meminta, kalau kita dekat dengan Allah. Jadi setelah kita itu menjadi orang yang meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenuhi apa yang kita ini. Nah, di situ hebatnya. Sehingga orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebelum dia menginginkan sesuatu, Allah sudah tahu. Baru ada dalam pikirannya begini-begini, Allah sudah tahu. Baru ada begini-begini, Allah sudah tahu. Nah, kita semua sudah pernah mengalami semua ini. Itu berarti kita semua memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedekatan itu kuncinya adalah di istighfar, di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema kali ini, Bapak Ibu sekalian, beradalah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah itu, perhatikan langkah kita, jangan sampai keluar sedikit. Kalau kita keluar sedikit, maka ini akan membawa kita jauh nanti langkahnya. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita sudah ngikutin langkahnya setan. Kalau ini yang terjadi dalam sebuah komunitas, maka nanti akan pecah komunitas itu. Ketika komunitas itu sudah pecah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat dan juga keberkahannya. Oleh sebab itu, sebuah komunitas sebisa mungkin tetap bersatu padu, karena dalam kesatuan itu ada rahmatnya Allah, ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada di perang Uhud, lalu kita bawa dalam semua kegiatan-kegiatan kita. Mari kita bersama-sama selalu bisa bersatu padu, yang bisa berkontribusi apa, yang bisa pikiran, yang bisa harta, yang bisa tenaga. Karena dengan kesatu paduan itulah nanti akan ada rahmat.
ada barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita yang mencoba berusaha dalam kebajikan terus, sehingga kebajikan yang kita lakukan itu bisa istiqomah dalam setiap langkah dan juga kegiatan kita. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa min sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hal-hal yang kurang berkenan yang tidak pas kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.